سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Buka dulu halaman 32. Halaman 32 baris yang ke-14 dari bawah ngitungnya. Dari bawah baris ke-14 ke atas. Kemudian di tengah walil muzakki, di tengah tarik dikit ya, di tengah walil muzakki fi ikhrajiz zakati sawabun azimun. Halaman 32 baris yang ke-14 dari bawah di tengah walil muzakki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, serta para asatidzah dan ustadzat yang lain, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Bersyukur kita pada hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita akan kembali melanjutkan pembahasan masalah an-nasaih ad-diniyah pada halaman 32 baris yang ke-14 dari bawah. Kita akan kembali melihat kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Walil muzakki fi ikhrajiz zakati sawabun 'azimun wa ajrun karimun walahu fihi manafi'u wa fawaidu diniyatun wa dunyawiyatun. Walil muzakki, dan bagi orang yang mengeluarkan zakat, fi ikhrajiz zakat, bagi orang
atau muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, sawabun adimun, ada ganjaran pahala yang cukup besar. Wa ajrun karimun, dan balasan yang mulia. Walahu, dan baginya, fihi, di dalam mengeluarkan zakat tersebut, manafi'u, manfaat-manfaat, wa fawaidu, ada faidah-faidah, diniyatun wa dunyawiyatun, baik manfaat-manfaat dan faidah-faidah yang sifatnya diniyah dan yang sifatnya dunyawiyah. Jadi diniyah itu manfaat berkaitan dengan ganjaran pahala yang begitu besar, tadi ajrun azimun yang Allah berikan. Kemudian berkaitan dengan masalah dunyawiyah, hartanya itu akan terpelihara, akan terjaga dari hal-hal yang akan mengotori harta kita, dari hal-hal yang tidak halal. Karena kita tidak menunaikan zakat, berarti masih ada hal-hal yang haram di dalam harta kita, harus kita keluarkan. Ini manfaat yang besar dunia akhirat, ya, akan kita peroleh pada saat kita menunaikan zakat tersebut. Wa fil mali, dikaitannya dengan masalah dunyawiyah, manfaat dunyawiyah. Wa fil mali, dan di dalam harta itu, balaya, oh bukan, ini permasalahan baru. Wa fil mali, dan di dalam harta itu, balaya, ada baliyah. Balaya itu baliyah, ya, atau kehancuran, kebinasaan, ya, musibah, sama. Di dalam harta itu ada baliyah, musibah, wa fitanun, dan fitnah, yang menyeret kita kepada satu perbuatan yang melanggar dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Terpengaruh kita dengan harta sehingga yang kita pikirkan sepanjang kehidupan ini adalah cuma harta saja. Wa apatun, dan kehancuran-kehancuran, yaslimu minhal muhafidhu, yang terselamatkan orang yang memelihara zakat tersebut, ala ikhrajiz zakati, terhadap mengeluarkan zakat, itu tidak akan mendapatkan, ya, yakni berkaitan dengan masalah baliyah, fitan, dan juga kehancuran-kehancuran yang biasanya orang yang memelihara zakat itu terselamatkan. Karena tadi dia sudah mengeluarkan zakatnya, sehingga tidak mendapatkan itu. Insyaallah ta'ala, jika Allah menghendaki. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza addaita zakata malika tayyibatan biha nafsuka faqad adhabat anka syarrahu. Kata Nabi, idza addaita, apabila engkau telah menunaikan zakat malika, zakat hartamu, zakat yang kamu miliki, yang wajib untuk dikeluarkan, tayyibatan biha nafsuka, maka diri kamu dengan zakat tersebut akan menjadi baik.
faqad adhabat anka, maka sungguh telah hilang darimu syarrahu, yakni keburukan dari harta tersebut. Yang tadi disebutkan bahwasanya fil mali balaya wa fitan wa afatun, ya. Dan selanjutnya itu akan terselamatkan kalau zakat itu ditunaikan, ya. Wa kadzalika, dan begitu pula la yu'radu lil malil muzakki, tidaklah ditampakkan bagi harta orang yang berzakat. Apa yang tidak ditampakkan? Syai'un minal muta'allifi wal mahaliki, sesuatu dari kehancuran, kehinaan dan kehancuran. Itu tidak ada, tidak kelihatan kalau dia tidak menunaikan zakat. Sebaliknya bahwa itu akan kelihatan, terjadi musibah, terjadi bencana, ya, kebakaran rumahnya, tokonya, kiosnya, karena tidak menunaikan zakat. Itu kelihatan. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada pemilik zakat tersebut. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsi zakati. Kata Nabi, dikemukakan bahwasanya mahalaka malun, tidak akan binasa harta, tidak akan habis harta binasa, fi bahrin, di lautan, wala fi barrin, dan di daratan, illa, kecuali bihabsi zakati, dengan menahan zakat, tidak menunaikan zakat. Maka akan hancur dia, dibawa melalui lewat lautan, akan ditenggelamkan, kemudian melalui daratan, begitu pula akan ditenggelamkan seperti Korun. Korun kan semua rumahnya, kemudian harta bendanya ditenggelamkan di bumi, masuk meledos gitu, ya buminya, hartanya semuanya ambruk, ambles ke dalam. Nah ini ya merupakan satu bencana yang dihadapi oleh orang yang menahan zakat, ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, wa qauluhu alaihi salam, dan juga Nabi bersabda, hasinu amwalakum, jagalah harta-harta kalian bizakati, dengan menunaikan zakat. Jagalah harta kalian dengan menunaikan zakat. Kalau tidak mau habis, tidak mau binasa, tidak mau menjadi bencana harta tersebut, ya, maka jagalah dengan mengeluarkan zakat. Wadawu, dan obatilah mardokum, orang-orang yang sakit di antara kalian, bis sodakoh, dengan sodakoh. Jadi sedekah ini bisa menjadi penyebab penyembuhan penyakit yang lama kita derita. Makanya jangan lupa setiap saat bersodakoh. Kalau zakat tadi wajib, sodakoh adalah menginfakkan harta yang sifatnya sunnah, sodakoh. Atau zakat juga kadang-kadang disebut sebagai sodakoh, ya. Nah ini dengan sebab bahwasanya kita mengeluarkan yang wajib atau yang sunnah, ini juga akan meringankan penyakit yang ada pada diri kita karena kita sodakohkan. Fal malu al muzakkiyu, maka harta orang yang berzakat
muhsinun akan memelihara, wa mahfudun dan menjaga, fi kharzillahi di dalam dari apa yang Allah kenakan bencana baginya, li'annahu karena sesungguhnya thayyibun mubarakun, harta itu harta yang baik, harta yang penuh kebaikan, penuh keberkahan. Jadi Allah jaga tuh dari berbagai macam kehancuran. Wal malul ladzi, sedangkan harta yang laisa bimuzzaki, yang tidak ditunaikan bagi orang yang seharusnya menunaikan zakat, dha'iun maka akan sia-sia, li'annahu karena bahwasanya zakat yang tidak ditunaikan, orang yang tidak menunaikan zakat itu khobisun, adalah satu keburukan, wa ghairu mubarakin dan tidak berkah. Tidak berkah, dan itu adalah satu khobis, namanya keburukan, satu perbuatan hina yang kita lakukan karena tidak menunaikan zakat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalatatiz zakatu, tidaklah bercampur zakat malan akan harta, illa kecuali mahaqqatun, kecuali kebinasaan, wa ayyu khairin dan kebaikan apa, wa ayyu naf'in dan manfaat apa, fil malil mamhuki dalam harta yang binasa, alladzi qad mahaqqat yang telah membinasakan, barokatuhu keberkahannya. Jadi nggak ada manfaat lagi ya, kalau kemudian kehidupan ini diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya adalah gara-gara tidak menunaikan zakat ya. Sehingga berbagai macam musibah, berbagai macam bencana itu dihadapi terhadap orang yang tidak menunaikan zakat. Ini semuanya tadi berkaitan dengan manafi'u ya, wa fawaidu dunyawiyatun wa ukhrawiyatun. Ini manfaat-manfaat berkaitan dengan masalah keduniaan, berkaitan dengan masalah keakhiratan yang sedang dijelaskan ini. Keberkahan ya, bertambah-tambah kebaikan. Wa baqiya syarruhu, dan keburukan kejelekannya itu tetap, wa fitnatuhu, dan fitnahnya itu tetap ya, wal mahku minhu, dan juga kebinasaan darinya, zahirun jelas, wa huwa, dan dia itu adalah dhihabu suratil mali ya, hilangnya penampilan zakat tersebut, warujuhul insanu, dan jadilah manusia kembali ba'dal istighnai, setelah kaya banyak hartanya, fakiron, yakni menjadi fakir, menjadi susah ya. Makanya kemudian tadi dikeluarkan untuk terhindar dari kefakiran manusia ya. Kalau setelah dia punya harta dan tidak kelihatan lagi tadi hartanya suratul mali, kemudian kembali setelah dia ya manusia itu kaya menjadi fakiron, haluan jazuan ya, gelisah, yakni tidak tenang kehidupannya, mutabarroman biqadaillahi ya, sangat gelisah,
tidak tenang dengan qada ketentuan Allah. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya menjadi tidak tenang, menjadi dirinya gelisah. Wa qad waqa'a dzalika, dan sungguh telah terjadi yang demikian itu, kebinasaan, menjadi fakir, menjadi gelisah dalam kehidupan ini, telah terjadi yang demikian itu. Khulukun katsirun, manusia yang banyak, minal mutasahhirina, bagi orang yang menganggap remeh ya bi amriz zakati, dengan urusan zakat. Karena ini bagian dari ya rukun Islam, yakni menunaikan zakat. Kalau orang meremehkan, nggak usah ya, harta saya boleh cari sendiri, susah payah, ngapa begitu udah kumpul udah banyak harus dibagikan orang ya. Nah, ini menganggap remeh terhadap zakat tersebut, tidak mau menunaikan zakat, sehingga yang dihadapi berbagai macam musibah, kegelisahan, bencana ya, ambles, habis semua harta bendanya, menjadi kere lagi, menjadi susah lagi dia, karena semata-mata tidak melaksanakan perintah Allah menunaikan zakat. Inilah yang kita lihat bahwasanya di dalam agama itu ada upaya-upaya, apakah bisikan dari orang di luar diri kita atau dari dalam diri kita, yang sehingga kita tidak menunaikan masalah-masalah agama secara tuntas. Setelah Nabi meninggal, itu pertama ujian untuk Khalifah Abu Bakar. Ada sahabat, sebahagian sahabat yang tidak mau menunaikan zakat ya, sehingga mereka diperangi. Dan ini upaya-upaya yang memang berkaitan dengan yang lainnya, itu supaya Islam itu tidak terlihat, supaya ruh Islam, nilai-nilai Islam itu tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin, sehingga mereka menganggap remeh tadi, menganggap ringan, karena ada usaha-usaha dari orang luar. Ini yang terutama adalah usaha dari orang luar. Makanya seorang muslim itu ada di antara 4 hal kalau tidak salah, yaitu termasuk yakni setan yang senantiasa berupaya untuk menggoda ya, mengeluarkan kita dari agama kita. Kemudian al-kafiru, orang kafir yang senantiasa berupaya untuk memerangi kita. Kemudian al-munafiku, orang munafik yang tidak senang melihat kita. Dan yang berikutnya adalah orang beriman sendiri ya, yang menghalangi kita untuk maju, menghalangi kita untuk memerintah. Itu orang Islam sendiri menjadi pendukung-pendukung kebatilan. Dan termasuk di dalam diri kita, berarti lima hal yang dihadapi oleh orang mukmin. Ya, ini termasuk dirinya yang tarik ulur untuk mengerjakan kebaikan. Yang paling kelihatan sampai saat ini bahwa upaya-upaya orang-orang non-muslim dan upaya-upaya setan ya untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah, ya, untuk mengeluarkan kita dari nilai-nilai keislaman, itulah yang disebut dengan istilah al-wazwu al-fikriyu. yakni perang pemikiran, perang ideologi. Bagaimana pemikiran kita dipengaruhi, ditiupkan oleh setan, ditiupkan oleh musuh-musuh Islam, untuk supaya Islam itu nggak kelihatan, fenomena keislaman itu hilang. Itulah yang disebutkan bahwasanya al-ghazwul fikri itu dalam definisinya adalah al-wasailul lati yattakhidhu a'daul Islam liizalati madhahiril hayati ya fil muslimin kalau salah ya. Rumusannya adalah cara-cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, a'daul Islam,
Mereka jadikan musuh-musuh Islam itu menjadikan ya bahwa mereka menginginkan liizalati madhahiral islami fil hayati, untuk menghilangkan fenomena-fenomena keislaman di dalam kehidupan. Akidah dirongrong kita, setan manusia merongrong supaya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam as-surat kita baca nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu, min an nusrika syai'an na'lamu wala na'lamu. Ya. Kami mohon kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau, baik yang kami tahu atau yang kami tidak tahu. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari akidah. Dari ibadah, ya, kita begitu pula bahwasanya dijauhkan dari ibadah yang benar, dari akidah yang kuat, supaya akidah umat Islam ini lemah. Ya. Kemudian kalau akidahnya udah lemah, ibadahnya begitu pula. Kemudian ibadahnya juga dicampur adukan dengan yang tidak berdasarkan ilmu agama, melaksanakan ibadah. Ya. Ngarang-ngarang sendiri aja dia, ya, melakukan ibadah begini kali, begitu kali. Itu harus dipelajari, wajib dipelajari supaya kita tidak terlena dengan kehidupan, ya, sehingga ibadah kita adalah tidak benar. Akhlak, kalau maulid bicara masalah akhlak juga dirongrong akhlak kita, sehingga tidak berakhlak Islamiyah, tidak berakhlak secara Islam. Masalah muamalah dirongrong juga. Ya, bagaimana berkaitan dengan masalah riba? Riba menyebar di tengah masyarakat, luar biasa. Ya. Ini ya. Begitu pula berkaitan dengan masalah muamalah yang lain, ya, masalah riba. Kemudian berikutnya adalah masalah pemahaman Islam. Di situ kan ada dalam Al-Ghazul Fikri itu ada tasywihul Islam wal muslimin, artinya merendahkan Islam dan orang-orang Islam. Jadi merendahkan Islam, upaya untuk mengikis habis nilai-nilai keislaman. Ya, padahal di dalam surah As-Saff itu dikemukakan bahwasanya yuridu liyutfi'u nurallah biaqwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah melalui lidah-lidah mereka, bi'abwain wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah tetap akan menyempurnakan ya agamanya sekalipun orang-orang kafir itu membencinya. Di bidang muamalah, di bidang iktisadiyah, di bidang ijtimaiyah, itu semua. Bahkan di bidang siasah, di bidang politik, ya, mereka berupaya menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai agama, ya. Sehingga inilah yang terjadi, ya, di mana saja pada saat kita akan menghadapi pilkada, itu ada upaya-upaya supaya umat Islam tidak memilih coblos semua. Ini kan ngajarin yang kagak-kagak aja kalau coblos semua mah, ya. Jadi bukan berarti begitu kita ngambek kita tidak milih, harus ada pilihan. Ya, betul bahwasanya FPI kalau nggak salah pernah merumuskan kalau ada yang masih benar, pilih yang benar, jangan yang buruk. Kalau kemudian keburukannya sama, ambil yang mudorot keburukannya itu lebih sedikit. Kemudian yang ketiga apalagi itu, baru yang keempat. Ya, coblos semua, dan itu pilihan terakhir. Kalau ke satu, kedua, dan ketiga itu kagak ada. Kan ke satu, kedua, ketiga barangkali masih ada. Ya. Nah, ini upaya-upaya mereka. Ya. Sebab ada ya maulid ibu-ibu, saya kebetulan suruh baca doa. Penceramahnya tuh dari mana-mana di bagian akhir dipesen tuh, coblos semua, kata dia. Nah, kalau kita coblos semua akan memenangkan ya calon yang keislamannya itu sekuler, ya, yang memisahkan antara Islam dengan antara agama dengan masalah kenegaraan, ya. Jadi yang menang mereka, ya.
Kalau kita coblos semua sama aja kita kagak mencoblos kan, kagak sah. Ya, kemudian mereka sudah mulai banyak marak itu di mana-mana, dia punya spanduknya. Akhirnya yang menang mereka, mau yang menang mereka. Kan kita sudah pengalaman yang Islamnya itu kagak beres gitu kan. Bukan Islamnya lagi, memang bukan Islam, kagak beres. Sehingga pengajian di kelurahan itu dihabisin. Enggak boleh ada pengajian Al-Hidayah. Dulu kan setiap masjid atau pengajian tuh punya giliran tuh mengisi pengajian Al-Hidayah sebulan sekali. Sampai sekarang ditiadakan. Ya, enggak boleh. Enggak boleh korban di sekolahan karena itu kekejaman terhadap binatang. Lah, ini urusannya ya. Mau tuh yang model begitu. Berarti sama aja kita memenangkan dengan mencoblos semua, memenangkan yang lain. Jangan kita itu ngambek kemudian jadi mutung gitu, jadi ngambek ya, karena gara-gara ya adalah bahwasanya memang calon yang kita inginkan tidak diangkat. Jangan, ya kan masih ada calon lain yang kita lihat. Itu karena sudah begitulah ketentuan takdirnya. Ya, tadinya udah mau diangkat, udah dipasang spanduk di mana-mana, akhirnya undang-undangnya tidak membolehkan. Pas begitu, ya sudah memutuskan untuk dalam arti pilihan lain, baru dibolehkan. Kan nggak bisa balik bakul namanya. Walaupun boleh saja, tapi kan namanya sudah kerjasama kontrak. Ya. Nah inilah yang kita lihat berkaitan dengan masalah wazul fikri di bidang politik. Di daerah begitu pula, bukan sekedar di Jakarta aja. Jadi ada upaya-upaya mereka yang kelihatannya Islamnya ini beneran dikit nih, ya dijauhkan supaya kita dipilih. Ini namanya ya, ada orang mukmin itu adalah yahjubul mukmin, al mukminu yahjubul mukmina. Ya. Orang mukmin itu menghalangi orang mukmin yang lain untuk maju, untuk menjadi bahwasanya menjadi pimpinan. Ini jangan sampai bahwasanya itu terjadi. Nah begitulah yang kita lihat ya, ulamanya difitnah, antara kiai dengan habaib difitnah, sehingga timbul kesel. Akhirnya kalau ulamanya, kiainya begitu ngomongnya, kita lihat ceramahnya menjelek-jelekan habaib, ya umatnya pengikutnya lebih dari itu. Ya, kalau bagian atas itu beriak gitu, riak-riak ada di bagian atas, bagian dalamnya itu ya lebih kencang lagi riak-riaknya. Nah inilah yang kita khawatirkan. Kemudian ada orang yang ya memberikan pengetahuan ya, dengan tahu bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa apa saja, bahasa Suryani yang dipakai, Quran bahasa Arab, Nabi orang Arab, berbahasa Arab, masa pakainya bahasa Suryani ya, apa aja ya, maaf no, kulama apa itu kan ya. Nah ini ya, ini ibaratnya belajar ilmu itu makanya harus tahu nasabnya ya, harus tahu urutan gurunya gitu kan ya. Ini karena khawatir ya namanya masyarakat main ikut aja, jamaahnya banyak lagi di mana-mana. Kalau dia ceramah pada dengerin, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini ibarat orang buta kemudian diriasi oleh orang gila gitu kan ya. Orang udah buta kagak ngelihat, orang gila yang ngeriasin dia. Kata orang gila, cakep tuh udah ya, udah dipoles-poles mukanya, enggak keruan penempatannya juga, udah cakep. Oh iya ya, udah cakep ya, kata yang buta nih. Karena dia tidak bisa lihat kaca, ya nggak bisa berkaca. Ya udah, makin dikesohori ya, makin bahwasanya ya makin buta aja lah, yang tidak tahu dia. Nah inilah yang bahwasanya banyak dikacau. Dari masalah agama diajarkan yang tidak-tidak, kemudian ya orang-orang alimnya itu pada berpecah, apalagi masyarakatnya berpecah belahan itu begitu tajam berkaitan dengan masalah Islam, padahal sama-sama Islam, sama-sama dalilnya dari Al-Quran, sama-sama dalilnya dari hadis. Nah ini termasuk adalah berkaitan dengan masalah zakat ya. Banyak orang yang setelah saya sholat Jumat ada puluhan tahun yang lalu menanyakan tuh jamaah, bukan zakat, bukan artinya bayar pajak itu berarti udah zakat. Memang dia tidak mau ya,
zakat, maunya cuma bayar pajak aja, dianggap itu udah bayar zakat. Ya beda pemanfaatannya pajak dengan zakat. Ya pajak sebagai warga negara, kemudian zakat itu sebagai orang Islam itu harus menunaikan zakat juga. Sampai 2 kali tuh dia nanya, orangnya dia juga udah tua sih waktu itu, sekarang udah nggak ada kali ya. Nah inilah ya yang dipengaruhi pola pikirnya ya oleh orang-orang musuh Islam yang memang menjadikan supaya ya fenomena keislaman, gejala keislaman itu akan menjadi habis di tengah-tengah masyarakat, usaha apa saja mereka lakukan. Kita lanjutkan dulu ya. Itu mahaqqah namanya, termasuk adalah kebinasaan bagi kita. Dan itu terjadi bagi orang yang menganggap zakat itu ringan. Wa minal mahki, dan dari kebinasaan itu, mahkun batinun adalah kebinasaan secara batin yang tidak kelihatan. Wa huwa ayyakunal malu, yakni jadilah harta fis surati, ada kelihatan gambarannya, maujudan ada, wa katsiran banyak hartanya, kelihatannya sih ada banyak hartanya, la yantafi'u, walakin akan tetapi la yantafi'u tidak bermanfaat bihi dengan harta tersebut, sahibuhu orang yang mempunyai harta ya, tidak bisa memanfaatkan harta tersebut ya, tidak ada gunanya, kelihatannya aja banyak, kelihatannya ada ya. La fi dinihi, tidak bermanfaat untuk agamanya ya. Bil infaqi, dengan mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah, wa badlil ma'rufi, dan mengerahkan kebaikan dengan harta tersebut, wala fi nafsihi, dan juga tidak untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, kemudian tidak diberikan sesuai dengan nafkah keluarga, diambil semua buat dia, atau keluarganya diberikan cuma sedikit saja. Nggak boleh, karena itu ada hak ya, di dalam harta tersebut ada hak keluarga di samping zakat tadi. Wa muru'atihi, dan muru'ahnya, kehati-hatiannya, menjaga kehati-hatian, muru'ah ya. Bisitri ya, dengan ditutupi, wasiyanati, dan dilindungi ya. Wa ma'adalik, berbarengan dengan hal tersebut, yatadarraru bihi, menjadi membahayakan hartanya itu, tadarraran, bahaya kasiron yang banyak, biimsaki, dengan sebab menahan, an haqqihi, dari haknya yang harus ditunaikan dari zakat tersebut, wa wad'ihi fi ghairi wijhatin, dan kemudian mengeluarkannya itu ya tanpa wajah jalan yang jelas, imma bi infaqihi, apakah untuk menginfakannya tidak di jalan Allah, fil ma'asi, tapi di dalam berbuat maksiat, wal iyadu billah ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa imma, dan ada kalanya, bisyahwati al-bahimati, di dalam syahwat kebinatangan, allati la naf'a fiha, yang tidak ada manfaat sama sekali, wala hasilalaha, dan tidak ada hasil yang dia peroleh, buahnya tidak ada. Nanti baru kita lanjutkan. Wa amma man uzzakati fa huwa min akbari al-kabair, dan orang yang menahan, artinya tidak menunaikan zakat, termasuk dari dosa-dosa yang paling besar. Jadi karena kaitannya dengan ya pelanggaran terhadap masalah pokok di dalam Islam, itulah zakat. Nanti akan merembet kepada perilaku-perilaku yang lain ya.
Nah inilah yang kita lihat pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dan belum waktu salat Isra, kalimat salat Isra nunggu dulu. Itu baru bunyi, harus dijaga jarak lagi 10 menit dari situ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bimujazatil Fatiha. Anta ja'alana fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil adaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin warzuqna kama razaqta ibadaka salihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.